Mulut ini seharusnya bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk mendoakan agar hidupku juga lebih baik. Seperti kata-kata sebelumnya, kali ini saya akan membagikan tips untuk menghindar secara halus dari orang-orang yang suka ngomongin atau gosipin orang lain. 1. Bangun pagi dan fokus pada pekerjaan rumah. Sinta memulai harinya lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, menyapu halaman, dan membereskan rumah. Ketika sibuk dengan hal-hal kecil yang positif, tidak ada waktu lagi untuk duduk dan membicarakan orang lain. Semakin kita sibuk memperbaiki rumah sendiri, semakin sedikit kita peduli dengan atap rumah orang lain. 2. Membuat usaha kecil dari rumah. Sinta mulai membuat kue kering dan menitipkannya di warung dekat rumah. Dari situ, ia menemukan kebahagiaan kecil. Melihat orang lain tersenyum karena hasil tangannya. Waktunya kini dihabiskan untuk hal-hal produktif. Lebih baik menghasilkan uang daripada menghasilkan gosip. 3. Mengisi waktu dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah. Setiap sore, Sinta duduk di beranda sambil membaca buku motivasi atau mendengarkan tausiah di YouTube. Lama-kelamaan pikirannya jadi lebih tenang dan bijak. Ketika hati diisi dengan ilmu, tidak ada ruang tersisa untuk iri atau dengki. 4. Berkebun kecil di depan rumah. Sinta mulai menanam bunga dan sayuran kecil seperti cabai dan tomat. Ternyata, melihat tanaman tumbuh membawa ketenangan luar biasa. John Anani, tetangga-tetangga yang dulu suka bergosip, malah mulai ikut menanam juga. Tanam bunga, bukan kata-kata buruk. 5. Menjahit dan belajar keterampilan baru. Daripada duduk membicarakan orang, Sinta belajar menjahit lewat video tutorial. Sekarang, dia bisa memperbaiki bajunya sendiri. Bahkan mulai menerima sedikit pesanan dari tetangga. 6. Aktif di kegiatan sosial. Sinta mulai membantu kegiatan posyandu dan pengajian di kampungnya. Ia merasa hidupnya lebih berarti karena bisa bermanfaat untuk orang lain. Daripada membicarakan kesalahan orang, lebih baik ikut memperbaiki keadaan. 7. Menghabiskan waktu berkualitas dengan suami. Setiap malam, ia dan suaminya mengobrol santai di teras, menceritakan hari mereka masing-masing. Dari situ, hubungan mereka jadi lebih hangat. Sinta belajar bahwa keluarga yang harmonis adalah benteng terbaik dari gosip luar. 8. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Sinta menutup harinya dengan doa. Ia minta agar hatinya dijauhkan dari iri, dengki, dan kebiasaan buruk. Perlahan, ketenangan hidup mulai terasa. Hati yang dekat dengan Tuhan tidak akan punya waktu untuk menjatuhkan manusia lain. Kini, Sinta bukan hanya dikenal sebagai istri yang rajin, tapi juga sebagai contoh wanita yang bijak dan tenang. Tetangga-tetangganya mulai berubah karena mereka melihat bagaimana hidup Sinta kini lebih damai dan bahagia. Kadang, cara terbaik menghindari gosip bukan dengan menutup telinga, tapi dengan membuka kesibukan yang lebih bermakna. Begitulah beberapa tips yang dapat kalian coba. Semoga berguna. Kadang, cara terbaik menghindari gosip bukan dengan menutup telinga, tapi dengan membuka kesibukan yang lebih bermakna. Untuk kesimpulannya adalah, jangan biarkan waktu kita habis untuk membicarakan kekurangan orang lain. Karena di saat kita sibuk memperbaiki hidup orang lain, mungkin hidup kita sendiri sedang menunggu untuk diperbaiki. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, like, share, dan komen. Supaya kalian tidak ketinggalan video motivasi, edukasi yang lainnya.